Sahabat Suara Tapian, kami akan mengulas satu kata yang biasa diungkapkan di jurnalis kaitannya dengan satu keinginan dari pemerintah yang sekarang memerintah, yang kita tahu hampir 10 tahun lalu visi atau slogan ini diucapkan. Jadi kata yang saya sebut yang oleh jurnalis selalu pakai adalah Quo Vadis. Quo Vadis saya akan ceritakan latar belakangnya. Sebenarnya kata Yunani yang dipakai Yesus menyapa Petrus. Siapa Petrus? Petrus adalah salah satu dari 3 murid Yesus yang paling dekat. Ketika Petrus yang mantan penjala ikan itu ingin kembali pada pekerjaan lama sebagai penjala manusia yang diserukan Tuhan Yesus ketika mereka masih bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dan kemudian mati dan dikuburkan dan bangkit, sesungguhnya Petrus tidak mampu mengerti dan tidak tahu memang Tuhan Yesus akan bangkit. Interaksi itu ketika Petrus hendak kembali ke Danau Galilea ingin menjadi penjala ikan, lalu Yesus yang sudah bangkit itu sebelum naik ke surga menyapa Petrus berpapasan dan menyebut Quo Vadis Petrus. Itu pertanyaan daripada Yesus. Artinya, hendak kemana kau Petrus? Dan Petrus terhenyuh dan ingat bahwa dia menyangkali apa yang sudah dia putuskan menjadi penjala manusia, dan dia menangis. Dan banyak juga teman-teman jurnalis yang tidak tahu latar belakang dari ungkapan Quo Vadis itu dan sering dipakai. Saya akan pakai Quo Vadis. Lalu Quo Vadis apa? Pertanyaan apa? Karena sebagai warga negara kita berhak mempertanyakan banyak hal. Tentu bukan untuk menggerutui, tapi hal ini penting karena ungkapan yang pernah diungkapkan sebagai visi dari pemerintahan ini adalah revolusi mental. Pertanyaannya, Quo Vadis revolusi mental yang pernah disuarakan? Revolusi mental yang saya tahu banyak orang-orang yang mendulang keuntungan dari salah satu ungkapan dalam nawacita dari pemerintahan hari ini, yaitu revolusi mental. Kita tahu ada latar belakangnya, entah siapa penulisnya, ada tulisan di Satuan Harian Nasional Kompas waktu itu, judulnya Revolusi Mental. Dan kemudian tulisan itu banyak yang mengirim tulisan ke Harian Kompas menanggapi tulisan yang luar biasa bernas. Intinya bagaimana revolusi mental. Memang kalau tidak ada perubahan, tidak ada revolusi dari karakter, dari mental, tidak ada perbaikan. Dan memang kita digadang-gadang akan mengalami revolusi mental ketika pemerintahan ini jadi. Dan buku muncul juga hasil dari beberapa tulisan yang dilakukan seseorang, yaitu Johnson Sinamo, juga dibuat revolusi mental. Jadi kumpulan dari beberapa tulisan yang si acuan memikirkan revolusi mental. Tapi yang saya mau sorot sebenarnya, tapi revolusi mental sendiri yang dibicarakan itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya sebagai warga negara. Maka kasihan, hampir 10 tahun pemerintahan ini tidak terjadi apa yang kita bayangkan itu. Yang kita harapkan itu revolusi mental. Hendak kemana revolusi mental itu? Kita dulu mempertanyakan itu beberapa 5 tahun setelah pemerintahan ini, dan disebut-sebut revolusi mental itu atau perbaikan mental itu akan dilakukan di pemerintahan kedua. Ternyata tidak juga, dan hampir pemerintahan ini berujung revolusi mental yang digadang-gadang itu tidak akan pernah terjadi. Ini naif dan sangat kasihan
betapa kita terpesona waktu itu revolusi mental itu memperbaiki karakter di negara kita ini. Faktanya memang kita memang butuh revolusi mental karena kita bisa mengangkangi kebenaran. Kita tidak menghargai proses. Kita tidak melihat etika itu penting. Maka di beberapa video yang saya tonton, saya juga terhenyu. Ada yang komentar satu agamawan, saya sebutlah agamawan, dia miris karena seorang Katolik, Romo Magnes Suseno, yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi memperdengarkan apa itu etika. Dan sebenarnya tidak penting juga dibicarakan karena memang Romo Magnes, orang yang dulu memang mendukung pemerintahan ini, juga kecewa karena melihat memang ini semacam hal yang harus dikritisi karena tidak benar ada perbaikan. Etika itu ternyata juga dilanggar. Lagi-lagi yang diperjuangkan Romo Magnes adalah kebenaran. Bahwa sekalipun kebenaran itu dikangkangi, kebenaran tidak pernah hilang. Dia akan muncul, dia akan lahir di momen, dan tidak mungkin dikubur. Maka sekalipun kekuasaan mencoba merekayasa apapun, kita tahu kebenaran itu akan tetap terlihat. Saya kira banyak orang-orang seperti Frans Magnes Suseno, sebagai cendekiawan dia menjadi seorang penulis, dosen cendekiawan yang terus konsisten hidup dengan kesederhanaan. Walaupun sudah hampir ratusan buku yang dia tulis, dia tidak pernah menunjukkan kekayaan atau kemewahan. Dia tetap masih menggunakan hidup apa adanya dalam kesendiriannya. Saya kira pertanyaannya tadi revolusi mental. Sekali revolusi mental yang digelorakan itu juga kemudian di kesempatan yang lain dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh segelintir orang, dan slogan itu dianggap hebat, tidak pernah direalisasikan dan tidak pernah dilakukan. Hanya semacam teori semata. Inilah yang memuriskan. Hendak kemana revolusi mental itu jelas sudah harus dipertanyakan. Saya kira itu komentar kami tentang revolusi mental yang tidak pernah terjadi, walaupun dianggap satu hal yang menarik karena revolusi mental itu pernah diungkapkan, pernah ditulis, pernah dibicarakan, tetapi nyata-nyata tidak pernah dilakukan.